wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudari jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kenikmatan itu sendiri hanya untuk hal-hal yang bernilai kebaikan dan ketaatan. Salah satunya dengan kita hadir di pengajian rutin pada malam hari ini. Semoga bagian dicatat oleh Allah sebagai bagian dari kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga kita akan lebih banyak berhak mendapatkan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat yang pasti kita harapkan, yaitu nikmat wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita saji sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan serta mencontohkan lebih dari sempurna kepada manusia, kepada kita khususnya sebagai umatnya, bagaimana mestinya kita menjalani kehidupan di atas bumi ini. Bagaimana agar kehidupan kita ini tidak hanya mulia di mata manusia, tetapi juga mulia di sisi Allah yang Maha Kuasa. Dan sungguh hanya dengan mencontoh, hanya dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, manusia itu akan benar-benar mulia di sisi Allah. Manusia itu akan benar-benar sukses dalam kehidupannya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Hadirin sekalian jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji surat Al-Asr, suratul Asr. Surat yang pendek ya, karena di antara surat-surat ya, di dalam Al-Quran surat Al-Asr termasuk surat yang pendek ya, hanya 3 ayat, setiap ayatnya pun tidak begitu panjang ya, dan insya Allah kita semuanya juga menghafalnya. Mungkin ada yang menjadikan surat ini surat favorit. Nah, ngoten nggih. Pokoke angger salat sing diwaca nek ora qul huwallah wal asr. Nah, ngoten lho kaya gitu. Mboten napa-napa nggih. Napa mawon saking Al-Qur'an niku apik sae. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, meskipun surat Al-Asr ini pendek ya. 3 ayat dan pendek, Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah berkata, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, lau tadabbara an-nasu hadhihi surata lawasi'athum. Kalaulah manusia itu mau mentadaburi niku mboten mung maca nggih. Mboten mung apal, wal asri innal insana niku cah TPA nggih apal. Biasanya nek TPA niku kan doa penutupnya nggih salah setunggale wal asri niki.
Nah, nggih. Mentadaburi itu artinya bukan hanya sekedar membaca terjemahannya, tapi mentadaburi itu artinya adalah menyelami makna yang terkandung di dalam surat ini. Lau tadabbaro an-nasu, kalau manusia mau mentadaburi, menyelami makna hadhihi surat ini, niko surat Al-Asr nggih. Sungguh surat ini lebih dari cukup bagi mereka untuk kehidupan dunia akhirat mereka, untuk menjalani kehidupan dunia akhirat. Niki dawuh Imam Syafi'i nggih. Ya. Kita niki teng donya, di dunia ini kita butuh petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia. Butuh sesuatu yang menunjukkan kita. Nah, kata Imam Syafi'i, surat ini cukup, bahkan lebih dari cukup bagi mereka manusia, ya, untuk menjadi petunjuk. Nah, menjadi petunjuk dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Niki mergo jamaahe kathah mriki, dadi kula ngadepi mriko nggih. Nggih. Tapi mungkin di syutingnya elek niki Pak, nek gurung ngadepi rono Pak nggih. Dadi kudu rata niki nggih. Pas mriko mboten enten jamaah nggih. Napa-napa. Nggih. Jadi kita akan tadaburi, kita akan coba mentafsir, memaknai surat ini, surat yang pendek dan sudah kita hafal. Insya Allah kita semua sudah menghafalnya. Semoga apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i benar-benar bisa terwujud dalam diri kita, bahwa surat ini benar-benar dapat menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Riyen kula pas maos ngapal surat ini nggih, kalih guru kula nggih. Guru kula ngapal Quran niku saking Kudus. Pondokipun Pondok Yambu. Yambuul Quran enten sing ngertos. Kiai Arwani. Nah, nggih. Tapi niku murite. Guru kula niku murite Kiai Arwani. Ketika membaca surat ini, saya diajari oleh guru saya untuk membaca ayat keduanya itu disambung dengan bagian awal ayat ketiga. Innal insana lafi khusrin illa. Terus mboten innal insana lafi khusr. Nah, setelah saya nggih pas zaman niku kula mboten ngerti napa to tujuane kok dilebet nih, dimasukkan nggih. Dadi mandeke mboten lafi khusr. Ya. Kemungkinan kalih setunggal secara makna, secara makna nanti kita akan tahu memang lebih sempurnanya ya itu dibaca dengan disambung lafi khusrin illa. Secara makna itu memang lebih sempurnanya demikian. Tapi kalih kemungkinan agar lebih mudah membacanya. Nggih. Nek lafi khusr, ini kan angel, Pak. Mergo sine sukun, roe nggih sukun. Khusr, ya angel niku nggih. Niku angel. Tapi nek khusrin illa gampil. Nah niku nggih. Dadi terus tunggal napa kok disambung? Nggih, mergi secara makna lebih sempurna, nggih. Kaping kalih ben gampil macane, nggih. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Mangke terus diulang lagi ya illalladzina amanu,
sampai akhir. Nggih. Tapi nek pun biasa mboten disembung nggih mboten napa-napa, nggih. Nah, pun biasa masalahnya. Mungkin nek malah disambung lali engko nggih. Pas dadi imam nek repot nih nggih. Nggih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wal asri, demi asr. Oke. Asr niki maknane kuatah. Yang masyhur asr niku maknane masa. Nggih. Maknane masa, demi waktu. Nggih. Bisa tidak salah juga kalau kita maknai ya wal asri itu demi umur. Nah, nggih. Waktu ya. Umur itu kan ya waktu juga gitu. Di mana di dalamnya manusia berusaha dan beraktivitas. Bekerja, tidur, makan, minum, apa malih Pak? Ibadah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asr atau masa karena keistimewaan dari masa ini. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan waktu atau masa ini kepada seluruh manusia. Arab kafir, mukmin, Arab wong kaya, wong miskin, semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas bumi ini, itu Allah karuniakan waktu kepadanya. Terus waktu niki jane nggih makhluke Allah nggih. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau bersumpah ya dengan makhluknya. Dan kalau Allah bersumpah dengan makhluknya itu pasti karena makhluknya ini sesuatu yang istimewa. Terkandung di dalamnya keistimewaan. Salah satunya adalah tadi waktu itu adalah masa itu adalah waktu di mana manusia beraktivitas, melakukan kegiatan kesehariannya. Dan ini Allah berikan semua kepada manusia, semua. Mau yang menghamba kepadanya tadi, mau mukmin, mau kafir, semuanya Allah berikan. Mau fakir, mau miskin, semua Allah berikan. Makna lain dari asr adalah waktul asr. Ya, ini lebih sempit lagi. Kalau tadi asr itu maknanya masa, waktu, umur juga tidak salah. Asr itu juga bisa dimaknai waktul asr. Waktu asr itu adalah dari sejak zawalus syams, tergelincirnya matahari, sampai gelap atau tenggelamnya matahari. Itu namanya waktul asr. Atau ya kalau kita biasanya ya waktu salat asar itulah gampangannya nggih. Ketika matahari mulai condong, nggih. Ketika matahari mulai condong nggih. Ya. Dan sampai sampai tenggelamnya matahari. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu ini? Waktu ini ya, kalau hari ini mungkin di antara jam 3 sore sampai jam 6 sore kurang lebihnya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu ini? Ini adalah waktu di mana umumnya manusia mengakhiri aktivitasnya. Sing neng sawah ya wis mulai beres-beres persiapan pulang. Guru nggih ngoten, sing teng kantor nggih ngoten. Umume menungso nggih, umume tiyang di waktu asar ini adalah waktu di mana dia
mengakhiri aktivitasnya. Makanya asar itu, waktu ini disebut dengan asar. Asar itu sebenarnya kalau secara bahasa artinya memeras, Pak. Nah, nek enten sing tahu haji napa umroh, haji napa umroh, ya. Ada istilah dalam Arab niku asir. Ain, sod, ya, ro, asir. Asir niku artinipun jus. Nggih, jus niku kan perasan, nggih. Terus di blender, nggih, nek enten nopone disaring. Bijine napa-napane disaring. Ya. Nah, kenapa kok waktu ini, waktu tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu disebut dengan waktul asr? Karena saat inilah manusia memeras, akhir dari manusia memeras keringatnya untuk kembali pulang beristirahat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sama dengan hewan sebenarnya. Hewan juga umumnya kecuali hewan-hewan malam. Di waktu ini mereka kembali ke sarangnya. Kembali ke sarangnya. Setelah selesai memeras keringatnya tadi. Asar itu artinya memeras. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan peristiwa ini, waktu di mana manusia mengakhiri aktivitas dari bekerjanya. Yang terakhir, asr itu maknanya adalah sholatul asri. Ya, ini kita ringkaskan saja, nggih. Sebenarnya ada banyak, tapi kita ambil 3 saja. Makna yang ketiga adalah wal asri, Allah bersumpah dengan sholat asar. Sholat asar. Kalau tadi waktunya, waktu tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kalau makna yang ketiga dari al-asr itu adalah sholatnya. Karena di waktu asar ini ada kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat, yaitu sholatul asr. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sholatul asr? Untuk menjawabnya ada satu peristiwa, ya, ada satu hadis ruwiyah diriwayatkan, anna imra'atan, ada seorang wanita kanat tasihu fi sikakil Madinah. Wanita ini, ya, di suatu hari berteriak di gang buntu di Madinah. Ya, terus niki pun teng Madinah niki peristiwa niki. Ya, di suatu hari ada wanita yang berteriak, tasihu, berteriak fi sikakil Madinah, di jalan buntu kota Madinah. Wa taqulu, dan dia kemudian berkata, daluni 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepadaku mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriaknya. Wanita ini berteriak-teriak memanggil Nabi. Fara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian melihat wanita yang teriak tadi, fasa'alaha, kemudian bertanya kepada wanita tadi, madza hadatsa fiki? Apa yang terjadi kepadamu? Ya kok bengak-bengok ngene apa? Ngoten lah. Ada wanita teriak. Teriakannya, mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bertanya, ada apa? Apa yang terjadi padamu, wahai wanita? Qalat, wanita ini kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zauji ghobah. Wahai Rasulullah, bojoku minggat. Nah, bojoku minggat. Bu ning diminggat iki. Ya. Inna zauji ghaba anni. Ya, wahai Rasulullah, suamiku pergi dariku dan tidak meninggalkan kabar. Ya. Karena perginya dia, aku frustasi, putus asa. Nah, karena putus asa, fazana itu aku berzina. Faja'ani waladun, karena aku berzina maka aku hamil.
Hamil hasil dari perzinahan. Faja'ani waladun minaz zina. Datang kepadaku anak dari zina. Artinya hamil dari perzinahan. Fa'alqaitul walada fi dinnin minal khalli hatta mata. Karena anak ini lahir dari hasil perzinahanku, aku malu. Maka anak ini kemudian aku apa Mbak ini rodok kejem nih kita lagi. Anak ini tak celup nih, tak lep nih ke dalam cuka. Cuka nih Pak. Cuka itu bagian dari proses khomer niku arak. Jadi di kota Mekah Madinah ya, masyarakat sana dulu waktu jahiliyah ya, waktu Nabi datang juga masih ada. Itu suka minum khomer. Khomer niku perasan kurma, perasan anggur yang difermentasikan. Lah prosesnya itu dari perasan berubah menjadi cuka, dari cuka nanti baru berubah menjadi arak. Nek cuka niki tasih halal, nek pun arak niki pun haram. Mergi memabukkan nek arak. Nek cuka kan boten, Pak. Ya. Cuka napa malih saking buah niku malah sehat. Nah, nggih. Kangge dahar napa maem nggih. Eco niku nggih. Mie ayam wae cuka yo tambah enak niku, Pak. Nek seneng, nek kula mboten berarti seneng ya. Ya. Nah ini bayi yang lahir dari rahimnya hasil zina itu dicelupkan ke dalam cuka ya, sampai mati, hatta mata. Begitu, Pak, hatta mata. Ya. Summa bi'na dzalikal khol. Ya. Sudah dicelupkan, bayinya mati ya. Cuka ini Pak, cuka yang hasil dicelupkan dari bayi ya. Ini kemudian tetap difermentasi sampai jadi khomer, arak, terus didol Pak, dijual. Nah, okay. Apa pertanyaan wanita ini? Fahalli min taubah. Ya. Ini kan kurang kejem apa ya Pak? Zina. Mateni anake ngedol arak sing dinggo mateni anake. Wah niki kurang kejam apa iki? Zaman Nabi nggih enten tiyang ngoten niki, Pak. Nggih. Lah niki hadis niki nggih. Hadis niki sahih. Nggih. Fahalli min taubah. Mungkin kalau kita bahasakan Nabi, saya ini kurang kejam apa? Ya. Dengan segala kekejaman, kemaksiatan yang saya lakukan, fahalli min taubah. Apakah saya bisa bertaubat? Sik diterima ora tobatku kira-kira. Jadi wanita niki nggih, bukan hanya wanita ini wanita pezina, pembunuh nggih, penjual arak. Nggih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, faqala ammaz zina fa alaikir rajam. Atas perzinahan yang engkau lakukan, maka engkau berhak mendapatkan hukuman. Ya. Di dalam Islam, hukuman atas perzinahan itu maksimal rajam. Nggih. Rajam niku napa? Nggih, terus jazakallahu khair. Rajam niku dilempari batu sampai meninggal. Nah, okay. Atas perbuatan zinamu maka engkau berhak mendapatkan hukuman. Wa amma qatlul walad, adapun perbuatan pembunuhan yang kau lakukan, membunuh anakmu, ya fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Wa amma bai'ul khalli faqadir takabti kabiran, adapun perbuatan menjual arak, maka engkau telah berbuat dosa besar. Okay. Jadi Nabi mengatakan engkau berhak dihukum atas perbuatan zinamu, engkau pantas mendapatkan neraka jahanam,
atas tindakan pembunuhanmu, engkau pelaku dosa besar atas perbuatan menjual arak. Tapi ini bagian akhir ini yang mau kita garis bawahi. Lakin dzanantu, nggih, kedap nggih. Iklan sekedap nggih. Ben fokus nggih. Monggo. Bapak Wiji mboten dibarne nggih. Monggo sing sampun monggo diunjuk monggo. Di akhir hadis kita lanjutakan. Di akhir hadisnya Nabi kemudian bersabda, lakin dzanantu annaki tarak salatal asr. Akan tetapi saya menduga kuat, kata Rasulullah. Ya, atas wanita tadi nggih. Saya menduga kuat engkau melakukan ini semua, zina, kemudian membunuh, menjual barang haram. Engkau melakukan ini semua karena engkau meninggalkan sholat asar. Maka kata Imam Nawawi Banten, fa fi hadzal hadits isyaratun ila tafkhimi amri hadhihi shalah. Hadis ini mengisyaratkan makna betapa mulianya sholat asar itu. Jadi sholat asar itu adalah sholat yang kata Nabi dapat menghindarkan manusia dari dosa-dosa besar. Begini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya sampaikan kalau kok iso sholat asar dapat menjadikan manusia terhindar, terbebas, dijauhkan dari dosa besar. Nah, karena Nabi berkata kepada wanita tadi, ya, saya menduga kuat kamu melakukan dosa-dosa ini semua, kemaksiatan-kemaksiatan ini, mergo kowe sergep ninggalne sholat asar. Dan Nabi. Berarti, ya, kalau orang melaksanakan sholat asar, sergep sholat asari, ya, maka dia akan terbebas dari dosa-dosa besar. Kok bisa? Tadi saya katakan, ya, waktu asar itu gelisah kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tanduranku kok elek mentau tiba-tiba, misalnya. Itu kemudian muncul perasaan seperti itu ketika pulang. Ya, karena memang umumnya orang itu menilai bagi setan untuk membisikkan pada dirinya bermaksiat. Nggih. Ya. Nek teng desa mungkin mboten pati krasa nggih. Di kota itu, Pak, ya, di kota orang itu bekerja berat sekali, Pak. Dia berangkat dari rumah. Jadi ketika pulang itu benar-benar penat, Pak. Apalagi kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, ketika orang ini berada dalam kondisi demikian, penat dengan pekerjaan, apalagi ada ya, menghilangkan segala kepenatan, menghilangkan segala beban kerjanya dengan kemaksiatan. Tapi ketika dia kemudian dirikan sholat asar, dia iling kali Allah Subhanahu. Ini tadi orang umumnya pulang kerja, ketika pulang membawa beban pekerjaan, apalagi pekerjaan tidak sesuai dengan hasilnya, ya, nanti larinya kepada maksiat. Nah, kalau dia sholat, dia akan dia akan terhindar dari kemaksiatan. Ya mestinya ngoten nggih.
Masa iling akan pada ayat yang kedua, ya. Demi masa, innal insana, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Lafi khusr. Ya. Dalam kerugian. Ya. Saya yakin, ya, saya saja, ya, saya secara pribadi, ya, pernah menyesali. Ya, menyesali itu bagian dari kerugian, Pak. Pernah menyesali masa ketika saya dulu masih jatuh no, ngeten nggih. Umpama aku mbiyen ngene mesti. Jadi banyak sekali manusia itu yang menyesali. Nah, menyesali itu kan berarti berada dalam kerugian, Pak. Atas, ya, agar waktu yang masih tersisa, masa yang masih tersisa, umur yang tersisa, mari dimaksimalkan. Agar tidak ada lagi khusrun-khusrun, penyesalan-penyesalan, kerugian-kerugian. Mestinya manusia belajar atau jadi kembali di sisa waktu saya. Efisiensi waktu. Nah, Pak Prabowo kan efisiensi anggaran gitu. Nek Al-Quran wal asri innal insana lafi khusr mengajarkan kepada manusia untuk subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana agar orang itu dalam mengisi masa yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, tidak pernah merasa rugi. Jawabannya ada di ayat terakhir. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Anggapnya sebagai orang yang merugi, orang yang menyesal. Apa 4 aktivitas kegiatan ini? Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali manusia yang beriman. Niki sing paling utama niki, Pak. Niki pun kuncine niki. Orang kalau mengisi masanya, mengisi waktunya, umurnya dengan keimanan, maka dia bukanlah orang yang merugi. Bukan, Pak. Ya. Waktu yang telah dia lalui, umur yang telah dia lewati, pernah dia gunakan untuk kekufuran, teko ning dukun, nggih, niku kemusyrikan niku, Pak. Nggih. Atau kekufuran lah. Ya, itu bagian dari kerugian, betul. Tapi kerugian yang nyata, yang sebenarnya itu adalah kemusyrikan, kemunafikan, kekufuran. Okay. Maka sudah, yang dulu cukup kan beruntung menurut Al-Quran. Orang itu dikatakan beruntung menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niki, Pak, sing digoleki nggih, pengakuane Allah napa yang kita cari dalam kehidupan kita ini adalah pengakuan Allah. Allah nyatakan, ya, orang yang beruntung itu adalah orang yang mengisi masanya, umurnya, waktunya satu dengan keimanan, dan ini yang paling kuncinya, Pak. Tapi soleh, beramal soleh niku melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang sunnah, mengambil yang mubah untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, terus mubah niku nggih saged amal soleh. Nek diniatne tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Nah, misalnya napa? Mancing ya, misalnya nggih. Mancing niku kan mboten sunnah. Nggih, mancing mboten wajib. Mancing niku oleh-oleh wae, sebenarnya sing dipancing ora iwake tanggane nggih. Nggih. Ya, mancing ning kali maksude iki. Ya,
timbang aku maksiat neng omah, timbang aku maksiat, timbang aku ngrasani tonggoku, nggih, aku tak mancing wae. Ah niku nek diniat nih kangge meninggalkan kemaksiatan, mubah niku nggih amal soleh. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi amal soleh niku harus didasari dengan keimanan. Makanya kalau wau sanjang kunci ini pertama adalah iman. Oke, iman. Salat nek ora didasari iman ya padha wae. Ya tadi pertanyaan lah, kowe salat hingga sapa nek mboten iman? Nggih. Sedekah misalnya ya, membantu orang fakir, membantu orang miskin. Niku amal soleh, amal baik, amal kebajikan. Nanging nek mboten didasari kali keimanan, ngapunten. Nggih, tidak ada ganjarannya di sisi Allah. Tidak ada pahalanya sedikit pun di akhirat. Nggih. Ya. Jadi di antara orang yang merugi, nggih, di antara orang yang merugi adalah orang yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Tak belanjane duitku tinggi sembako nulung wong fakir, wong miskin. Ya. Tapi tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tonggoku sing fakir, tonggoku sing miskin iki nggih makhluke Allah, nggih hambane Allah, ya. Allah paring kula kathah rezeki. Nah niki rezeki kula paring ini teng hambane Allah. Nah niku nek sedekah diniatne kangge keimanan niku. Kalau tidak, dia meninggal dalam kekufuran, dia meninggal dalam kemusyrikan, maka harta yang dia belanjakan untuk menolong orang fakir, orang miskin, tidak ada ganjarannya di sisi Allah. Ini pentingnya iman ini teng mriku, Pak. Atau sia-sia, merugi. Mungkin dia di dunia dikenal baik, ya itulah dampak dari kebaikan yang dia lakukan. Ya. Dampak dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah adalah kebaikan di dunia yang lainnya. Oh, dia dikenal dermawan, dia dikenal baik oleh masyarakat. Orang mendengar omongannya, orang patuh ketika diingatkan olehnya, karena dia ini orang yang dermawan, kan biasanya ngoten, Pak. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi kufur, musyrik, ya, naudzubillah, summa naudzubillah, maka semua kebaikan yang dia lakukan karena tidak didasari dengan keimanan, tidak ada nilainya nanti di akhirat. Loh, mesakne no Mas. Ya. Nah, jawaban gampang ya Pak. Ya. Wong kafir neng apik karo menungso. Kathah mboten? Enten Pak. Nggih. Kafir maksudnya mboten Islam. Ya. Tapi uripe seneng nulung wong fakir. Seneng nulung wong miskin. Enten. Ya. Nah, terus mosok ngono kuwi engko ning akhirat ora mlebu swarga. Oke. Niku pasti niku. Kalau dia meninggal dengan kekufurannya, pasti mboten mlebu swarga. Mesti niku, Pak. Nggih. Lah sakniki pertanyaane, nggih. Lah kok ngoten, Mas? Mesakne no, Mas. Loh, wong kafir niku, Pak. Wong kafir niku mboten percaya kalih Allah. Nggih to? Nggih, jenenge wong kafir kok. Niku mboten percaya kalih Allah. Nah, lah masuk wong ora percaya kalih Allah, terus pengen entuk suwargane Allah. Kuwi piye kuwi? Mboten matuk, Pak. Ora percaya kalih Allah kok percaya karo ganjarane Allah. Niku pripun? Ya. Aku ora percaya karo Allah, ning pengen entuk suwargane Allah. Ya ora iso to, Pak. Pripun niku? Nah, nggih. Loh, berarti Allah tidak maha adil. Oh, jangan buru-buru begitu. Nggih.
Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau dizolimi, dinakali, nesu ora Pak? Nesu kudune Pak. Ya. Ketika manusia berbuat kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, kudune Allah niku murka mboten? Murka Pak. Karena inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang nyata, yang besar. Manusia berbuat zalim kepada Allah karena tidak mau menuhankan Allah. Cara hitung-hitungannya menungso Allah nesu kuwi kudune. Tapi maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, wong kafir kuwi sik diwehi jatah urip, Pak. Ya. Sik diwehi donya, sik diwehi keluarga, kesehatan, ya, menikmati kehidupan dunia. Maka itulah sebenarnya bagian dari kebaikan, balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Karena dia baik, mau berbagi kepada sesama manusia, Allah kasih ganjaran kesehatan. Ya wis sehat awake. Nah, keluargamu rukun. Rizkimu, bisnismu lancar. Itu diantara balasan-balasan atas kebaikan yang dia lakukan, ya, di dunia. Jadi Allah Maha Adil, Pak. Ya. Malah jadi tidak adil kalau orang seperti ini, nggih, kafir ning apik karo menungso. Ya. Nanti di akhirat masuk surga, Pak. Ya kita yang protes, Pak, orang-orang yang beriman ini yang protes. Ya, iki ra tau salat, ra tau zakat, ra tau poso, ra tau kaji, entuk surga. Kita yang protes, Pak. Ya. Maka itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nah, Allah Subhanahu wa taala yang ketiga dan keempat niki nggih, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau wa amilu sholihat niku tadi yang nomor 2 tadi itu lebih umum. Ya, pokoknya amal kebajikan, amal kebaikan, sholat, zakat, berbakti, memuliakan tetangga, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, berbuat adil, ya, tidak zalim dan seterusnya. Di bagian akhir ini Allah mengkhususkan amal soleh. Ya, orang yang beruntung, ya, orang yang tidak merugi adalah orang yang mengisi harinya, waktunya, umurnya tawasau bil haq, untuk saling menasihati pada kebenaran. Kebenaran itu apa? Yo, keesaan Allah, Pak. Jadi kita mengajak orang, selain kita menjalani hidup di dunia ini hanya untuk menghamba, mengesahkan Allah yang maha kuasa, kita juga mengajak orang lain. Ayo toh, Allah pun kathah paring kenikmatan, mosok gini ora gelem. Allah pun paring kesehatan, mosok gini kon salat 10 menit ya mosok ora gelem. Itu Pak, salat ini kan paling suwe 10 menit gitu ya Pak. Paling suwe niku Pak. Apa nek macane wal asri ya, niku luwih cepet nggih. Nggih. Ayo toh 10 menit ping 5 nggur 50 menit ora tekan sak jam. Nah, padahal jangankan di umur kita, di hari itu saja Allah pun kathah paring kenikmatan. Allah nggur nyuwun dalam tanda kutip nggih. Allah nggur nyuwun waktu 50 menit saja untuk sholat. Dalam setahun Allah cuma minta 1 bulan saja untuk melaksanakan sholat. Dalam setahun Allah hanya minta 3 kilogram beras saja untuk dibagikan ke orang fakir. Ya. Padahal setahun panen ya ping 3, yang 4 malah enten sakniki. Allah nggur nyuwun 3 kilogram saja per kepala. Ya. Allah padahal Allah pun kathah paring niku wae nggih, panene wis ping 4, ping 3. Ya, Allah nggur nyuwun setahun per kepala 3 kilo saja. Ya.
Allah bernyuwun ya, menyisihkan waktu, tenaga, harta untuk berangkat haji. Kuwi nek mampu. Okay. Nek dihitung-hitung, Pak, saestu niki nggih. Nek dihitung-hitung cara akal menungso wae nggih. Akal sehate menungso. Segala amal kewajiban, amargi sing paling dasar niki sing wajib nggih. Segala amal kewajiban yang Allah bebankan dibanding dengan kenikmatan yang Allah limpahkan. Rane ngopo-opo nih, Pak? Saestu. Saestu. Oke. Makanya sekali lagi orang yang kufur, musyrik pada Allah niku keterlaluan, Pak. Ya, keterlaluan. Ya. Piye coba? Niku cara gampangannya nek tempat kerja niki, Pak, nggih. Bose wis maringi sarapan. Ya. Wei gaji. Ya. BPJS sudah ditanggung. Lah kok ora terima kasih, kerjane amburadun. Ya, ora tenanan kerjane, kira-kira ya pecat, Pak. Ya pecat. Tapi Allah mboten, Pak, wis rapopo. Saiki ora iman, sesuk muga-muga iman. Allah tasih paring wis makmo. Sehat ya sehat. Nek ora sesuk ya muga-muga minggu depan. Muga-muga ya bulan depan. Muga-muga saurunge mati iman. Niku Masya Allah ya. Maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya, orang hidup umur 60 tahun, nggih, 50 tahun tinggal maksiat, Pak. Ya. Ora 50 tahun, Pak. Arep ninggal syahadat, taubat lillahi taala. Wih, diampuni kali Allah, Pak. Asra apa? Surga, swarga. Kurang apik Allah. Nggih. Ya. Kemudian yang terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menjalankan ketaatan niku abot apa abot, Pak? Salat 5 waktu sehari niku abot apa abot? Sebagian orang menganggap abot. Ora, ya alhamdulillah nek ora, Pak nggih. Karena diistiqomahi. Okay. Tapi sebagian orang menganggap berat, Pak. Beban. Ya buktine ya enak sing ora salat, ngakuni yo Islam. Nek ora salat. Nah, itu kan berarti dia menganggap itu beban. Nah, atas beban dari kewajiban yang Allah berikan, ayo kita saling menasehati sabar. Okay. Janjane iki kalau kita perhatikan, Pak, nggih. Ya, kehidupan di dunia ini semuanya itu beban, Pak. Leres mboten? Nggih, Pak. Arek taat, arek maksiat iki beban kabeh, Pak. Nggih toh? Napa wong maksiat iku mboten beban, Pak? Beban, Pak. Nah, wong zina niku, Pak. Tiang zina niku beban mboten? Beban, Pak. Aestu. Nggih. Kudu ora turu wengi, gitu. Ya, umumnya wong zina kan wengi to, Pak. Akeh-akeh wong kalau malam istirahat, iki kudu ora turu, Pak. Ya, ndelik-ndelik asuno kuwi lah, Pak. Jadi sebenarnya semua perbuatan di dunia ini pasti ada beban. Wong nyolong, enek bebane ora, Pak? Beban, Pak. Nggih, ndelik-ndelik. Ya suno lah kayak gitu. Semua ya, cuma kemudian kenapa kok orang itu mau bermaksiat? Ya. Karena yang dia pikir adalah menurut akalnya dia, nggih, kebaikan dan kenikmatan dari kemaksiatan itu sendiri, Pak. Nah, aku zina, aku untuk duit, ngoten, Pak. Nggih. Lah mestine wong sing amal soleh niku nggih ngoten. Jangan dipikir beban yang sekarang dijalani. Aku salat ki kudu meluangkan waktu. Kudu resik-resik nggih, mosok salat bar kok sawah langsung salat ku ora pantes to, Pak.
Nggih. Ya kudu resik-resik sik anggo kelambi sing pantes, budal salat. Jangan dipikir beban itunya, tapi pikirlah hasil dari sholatnya. Kayak wong maksiat nih lho Pak, wong maksiat nih lho Pak. Nggih, ngombe iki ora beban Pak. Beban Pak. Nggih. Siji regane larang, nggih. Ora murah niku Pak. Nomor kalih niki kula ajeng cerita, nggih, karo nutup niki nggih. Kula gadah murid santri. Nggih, ada murid santri, nggih. Santri niku gedine nggih, dari kecil sampai besar itu hidupnya di Bali, Pak. Nah, nggih. Masalah ya Bali niki ora Bali sing Bali niki Bali sing pinggir pantai niku lho, Pak. Nah, niku baik. Niku cerita, Pak, teng kula. Ustaz. Biyen saurunge sadar. Semua jenis minuman keras wis tak ombe. Ngono ngakune. Dan dia cerita pada saya, minuman keras itu Ustaz, di lidah ndak enak. Pahit. Di tenggorokan ndak enak, Ustaz. Panas katanya. Nah, beban, Pak. Orang ngombe itu beban, Pak. Ya, cuma kemudian setelah itu yang dicari memang. Ya itu, ya, orang ngombe iki sing digoleki ora rasa ning ilate, Pak. Mboten rasa tenggorokane, sing digoleki bare kuwi. Napa? Ngliyeng kuwi, Pak. Maksud saya begini loh Pak, orang maksiat itu mau mengambil beban untuk mendapatkan sesuatu yang menurut dia nikmat, gitu. Wis ora apa-apa pahit ning ilat, panas ning tenggorokan, tapi bar kuwi kliyengan. Nah kudune wong taat ki ya luweh. Mosok salat nggur 10 menit mboten purut. Padahal janjine swarga. Nah, ngoten ta? Nikmat saking salat niku swarga. Salat tanggo entuk swarga. Lah kok mboten purun. Nah, nggih. Nggih beban sabar, wa tawasau bis sabr. Sabar. Melaksanakan perintah Allah niku kudu sabar. Menjauhi larangan Allah niku nggih kudu sabar. Gitu. Wah, penak ya, ketoke ngombe iki yo penak ya. Nah, sabar. Aja dituruti. Ya, kayak penak ya kono iso mangan babi kene ra iso. Sabar wis to. Nah, nggih. Karena menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu ada beban yang harus kita sabari. Kita juga harus sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah misalnya Allah takdirkan lahir dalam kondisi cacat. Nah, niku disabari. Okay. Jadi tapi sebenarnya kembalinya begini Pak. Urip teng donya niku kabeh ujian Pak. Saestu. Aja nggur ngrasa ujian kuwi wong nek miskin, mboten. Wong kaya niku nggih ujian, Pak. Ya. Wong ujian niku nek sakit mboten. Sehat niku nggih. Ya. Buktine napa? Buktine Allah tangleti, Pak. Allah mangke tanglet, ya. Umur yang Allah berikan digunakan untuk apa? Nah, ini kan berarti ujian, mergo ditangleti oleh Allah. Ya. Sehat yang Allah berikan digunakan untuk apa? Oke. Wong kaya. Nek kaya niku malah pertanyaannya luwih kathah, Pak. Oke. Ya. Dari mana engkau dapatkan harta? Untuk apa engkau belanjakan harta? Loro, Pak. Nek liyane siji-siji Pak pertanyaane. Umur ditanya, umurmu tinggi apa? Ya. Tapi kalau harta itu Allah tanyanya dua. Entuk saka ndi, bar kuwi tinggi apa? Loro, Pak. Makanya ada hadis masyhur niku, Pak nggih. Masyhur hadise, Pak. Nggih. Sahih nggih, mboten masyhur nggih. Orang kaya niku hisape luwih suwe timbang wong miskin. Nah, terus saiki miskin kaya pilih pundi, Pak? Nek ngono kuwi koyoke penak miskine, Mas. Iso ora kaya ning cepet hisape? Mboten saged.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki tenanan terakhir Pak. Cuma kok terakhir iki Pak. Nabi Muhammad di suatu saat ketika melihat sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf niki saudagar kaya raya, Pak. Ya, saudagar kaya raya Abdurrahman bin Auf niki. Salah satu gambaran kekayaan, ya, salah satu yang menggambarkan kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niki pedagang nggih, saudagar. Ya. Abdurrahman bin Auf niku nek kulaan dagang, Pak. Nggih, kulaan teng Syam. Nggih. Ya, ketika pulang dari Syam, nggih, Syam niku sakniki Palestina gampangane, ya, sing dikenal Palestina. Ya, itu ketika pulang dari Syam ke Madinah, ya, belum sampai Madinah, belum sampai kota Madinah, ya, kafilah dagang, kelompok dagangnya Abdurrahman bin Auf dari kejauhan itu sudah terdengar suara apa Pak? Kuda, suara untanya sudah kedengaran. Ya. Ya. Saking katahe, Pak. Saking katahe. Tapi suatu saat Rasulullah itu pernah menangis melihat Abdurrahman bin Auf. Nangis, Pak. Ya. Terus ditanya oleh sahabat, lah, panjenengan enten napa kok nangis Nabi? Ya. Ketika melihat Abdurrahman bin Auf kok nangis napa Nabi? Nabi kemudian berkata, ya, aku mesak nih karo Abdurrahman bin Auf. Nah, enten napa Nabi? Mergo kanca-kancane wis do mlebu swarga, Abdurrahman bin Auf sik sibuk dihisab kalih Allah. Loh Pak, niki sahabat nih Pak. Mesakne aku. Padahal Abdurrahman bin Auf niku ora nggur kaya Pak. Neng yo soleh Pak. Sepeninggalnya Rasulullah, sahabat Abdurrahman bin Auf itu menafkahi dalam tanda kutip, memenuhi kebutuhan semua istrinya Rasulullah. Semua istri Rasulullah dipenuhi kebutuhannya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi orang berkaya Pak, soleh, ya wis kaya soleh. Angin ini kok, ditangisi oleh Rasulullah. Mergo napa? Lah Abu Bakar mlebu swarga, wis. Umar wis mlebu swarga. Lah kok Abdurrahman bin Auf sik urung bar Pak hisabe Pak. Hah, niku sing ditangisi Rasulullah, mesakne. Nah nggih. Ya, coba iki engko mau dadi wong kaya lho Pak ya. Nek ora ana wong kaya sing bangun masjid sapa Pak? Ya, gitu. Makanya ada ungkapan masyhur niku nggih, dunya niku Pak. Dunya niku harame dosa, halale hisab. Nah, dunya niku Pak. Dunya niku harame azab, halale hisab. Nah, niku dunya niku. Nggih, pun gitu mawon niku mawon yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga kita bisa mengisi sisa waktu. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan apa yang kita kaji, sisa waktu yang Allah berikan dari umur, ya, untuk melaksanakan atau mengerjakan apa yang Allah firmankan di bagian akhir dari surat ini. Ya, pastikan aktivitas kita, umur kita hanya untuk iman, amal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, cukup nggih? Cukup insyaallah. Niki doa. Nah, nggih. Mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa, memohon kepada Allah agar kita diparingi keistiqomahan, agar Allah senantiasa berikan hidayah petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga kita nantinya benar-benar diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Allahumma innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hassil maqasidana waghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an ila taufiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.